Kisah dimulai pada zaman dulu, kira-kira 1000 tahun sebelum jalan cerita utama. Lahirlah seorang bayi laki-laki, namun jantung dari bayi tersebut tidak berdetak dan dia juga tidak bernafas. Bahkan saat masih dalam kandungan, beberapa kali jantungnya sempat terhenti. Ketika dilahirkan, orang-orang mengira bahwa ibu yang melahirkan bayi tersebut keguguran. Namun saat akan dikubur, bayi itu pun menangis dengan keras untuk pertama kalinya. Nama bayi tersebut adalah Kibutsuji Muzan, yang nantinya akan menjadi awal mula adanya iblis atau menjadi leluhur para iblis di cerita ini. Muzan tumbuh dengan tubuh yang lemah. Suatu ketika, Muzan sedang diobati oleh seorang dokter yang dermawan. Menurut dokter tersebut, Muzan diperkirakan hanya akan hidup sampai di usia 20 tahunan. Bahkan Muzan perlu berbagai upaya hanya untuk bisa hidup sedikit lebih lama. Muzan yang marah karena tidak kunjung membaik, akhirnya terbawa emosi dan membunuh si dokter tersebut. Namun setelah membunuh sang dokter, dia merasa bahwa obat yang diberikan dokter itu mulai bekerja. Dengan obat yang mulai bekerja, Muzan pun mendapatkan tubuh kuat seperti yang dia impikan. Tetapi Muzan sadar dari efek kebangkitannya itu. Dia akan langsung mati jika terkena cahaya matahari secara langsung. Sedangkan untuk memuaskan rasa laparnya, dia perlu memakan manusia. Muzan pun membaca bahan-bahan yang digunakan oleh sang dokter yang telah dia bunuh. Akan tetapi, obat tersebut masih dalam tahap percobaan. Sehingga dia tidak tahu bagaimana cara membuat obat yang bernama bunga lili laba-laba biru. Muzan berpikir bahwa obat itu dibuat dengan bahan dasarnya itu bunga lili laba-laba biru. Muzan pun terus mencari di mana keberadaan bunga tersebut. Namun, Muzan tidak berhasil menemukannya. Muzan sendiri menginginkan tubuh yang kuat dan abadi. Oleh karena itu, prioritas utamanya adalah menemukan bunga laba-laba biru atau menciptakan iblis yang bisa bertahan di bawah sinar matahari. Untuk memperluas area pencariannya, Muzan merubah banyak manusia menjadi iblis untuk membantu penelitiannya atau pencarian bunga lili. Bertahun-tahun pun berlalu dan cerita berpindah ke keluarga Sugikuni yang nantinya akan menjadi pengguna teknik pernapasan pertama. Suatu ketika di salah satu keluarga samurai, lahirlah dua anak kembar. Namun, sang adik lahir dengan sebuah tanda aneh di dahinya. Karena tanda aneh tersebut, sang ayah sempat ingin membunuhnya. Karena sang ayah berpikir anak kembar pasti akan membawa prahara perebutan warisan. Tapi di sini sang istri menentangnya dengan keras. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengurung si adik di tempat khusus seperti tempat isolasi dan akan mengirim sang adik tersebut ke kuil setelah dia berusia 10 tahun. Sang anak kembar itu bernama Michikatsu Sugikuni sebagai sang kakak dan sang adik bernama Yorichi Sugikuni. Sang ibu sangat menyayangi kedua putranya dan selalu berdoa setiap hari. Bahkan sang ibu sampai membuatkan anting Hanafuda untuk sang adik yaitu Yorichi. Karena perlakuan yang didapat keduanya berbeda 180 derajat, sang kakak hidup dengan sangat layak, sedangkan sang adik justru sebaliknya. Namun suatu ketika, saat masih kecil, sang kakak Michikatsu Sugikuni sering merasa kasihan kepada adiknya. Dikarenakan dia sering melihat saat ibunya berjalan, sang adik langsung memeluk ibunya. Michikatsu pun pergi untuk membuat seruling karena kasihan kepada adiknya, dan memberikan seruling tersebut kepada Yorichi sebagai hadiah. Yorichi sejak lahir tidak pernah bicara. Mereka bahkan sempat mengira bahwa dia tidak akan bicara. Namun suatu ketika saat sang kakak sedang berlatih dengan bawahan ayahnya, Yorichi menanyakan, apakah sang kakak ingin menjadi pendekar pedang terhebat di negeri ini? Itulah kata-kata yang keluar pertama kali dari mulut Yorichi. Tentu saja hal itu mengejutkan sang kakak. Yorichi pun berniat menjadi samurai terkuat kedua setelah sang kakak. Yorichi pun mulai berlatih di bawah bawahan ayahnya untuk pertama kalinya. Namun hanya sekali memegang pedang, dia langsung mampu menjatuhkan sang bawahan ayahnya. Di usia 7 tahun, sejak saat itu Yorichi tidak pernah lagi berkata ingin menjadi ahli pedang. Bahkan sesekali sang kakak menanyakan cara berpedang kepada adiknya. Tetapi malah Yorichi berkata bahwa dia lebih ingin bermain layang-layang dengan sang kakak. Dan di suatu malam,
Yorichi mendatangi kamar sang kakak untuk memberitahu bahwa ibunya telah meninggal. Selang beberapa hari setelah ibunya meninggal, tiba-tiba Yorichi berpamitan kepada sang kakak untuk pergi ke kuil dan meminta izin untuk membawa seruling pemberian kakaknya sebagai pengingat rumah. Setelah Yorichi pergi dari rumah, sang kakak menemukan catatan ibunya. Lalu sang kakak pun mengetahui hal baru dari catatan ibunya yang telah meninggal. Sang kakak akhirnya mengetahui ternyata Yorichi sudah tahu terkait akan menggesernya sebagai pewaris tahta selanjutnya. Itu dikarenakan setelah ayahnya mendapat penjelasan dari bawahannya terkait kemampuan Yorichi yang luar biasa. Karena mengetahui itu, Yorichi memutuskan pergi dari rumah sebelum hal itu diputuskan oleh ayahnya. Karena Yorichi tidak mau kakaknya diasingkan dan dikirim ke kuil menggantikan dirinya, akhirnya Yorichi memilih pergi dari rumah. Dan yang kedua, Yorichi sudah tahu semuanya terkait penyakit ibunya, bahwa ibu mereka menderita sakit dan tubuh bagian kirinya itu semakin melemah. Karena itu, Yorichi selalu memeluk ibunya dari sebelah kiri dan membantunya berjalan. Sang kakak pun termakan api cemburu dan sangat membenci sang adik. Itu dikarenakan Michikatsu yang tadinya kira adiknya terlalu diam dan terlihat lemah, terus bukan tandingannya, tapi ternyata adiknya jauh lebih superior dibandingkan dia. Tak lama kemudian, ayahnya pun mengirim utusan untuk menjemput Yorichi di kuil. Namun ternyata Yorichi tidak ada di kuil. Yorichi merasa bahwa dia hanya akan menjadi beban keluarga. Karena itulah dia memutuskan untuk berkelana. Dan dalam perjalanannya, sampai suatu hari Yorichi bertemu seorang anak perempuan yang seusianya sedang melepaskan kecebong, agar kecebong itu bisa berkumpul dengan keluarganya kembali. Imbu si anak perempuan itu. Anak perempuan itu bernama Uta. Mulai hari itu mereka pun hidup bersama sampai 10 tahun kemudian mereka menjadi pasangan suami istri. Di sini Uta pun sedang hamil dan suatu hari Yorichi pulang terlambat karena membantu orang tua yang sudah rapuh. Sesampainya di rumah, ternyata Uta dan si bayinya sudah dibunuh oleh seorang iblis. Sampai 10 hari ke depan, Yorichi terus memegang jasad istri dan anaknya. Hingga seorang pemburu iblis datang ke tempat Yorichi yang merupakan leluhur dari keluarga Rengoku. Yorichi pun memutuskan untuk bergabung dengan pemburu iblis tersebut yang berada di bawah naungan keluarga Ubayashiki. Keluarga Ubayashiki sebenarnya berasal dari keluarga yang sama atau satu keturunan dengan Muzan. Karena Muzan memilih terlahir dan menjadi iblis, keturunan atau anak-anak dari keluarga Ubayashiki menanggung kutukan dari Muzan yang memilih menjadi iblis. Mereka terlahir lemah dan memiliki penyakit bawaan yang tidak akan hidup lebih dari 30 tahun. Tetapi mereka dibekali pikiran yang pintar dan bijaksana. Agar kutukan itu terpatahkan, mereka harus mendedikasikan hidup mereka untuk membunuh Muzan. Karena itulah mereka membentuk sebuah organisasi pasukan pemburu iblis. Di sini, anak-anak dari keluarga Ubayashiki selalu mendapatkan istri dari seorang pendeta. Alasannya agar lebih mudah dalam merawat luka yang mereka derita, sekaligus agar keturunan selanjutnya itu lebih kuat dari keturunan sebelumnya. Dalam sekuat pemburu iblis, para pemimpin sekuat diberi gelar Hazira atau pilar. Awalnya mereka tidak ada yang bisa menggunakan teknik pernapasan. Namun pasca Yorichi bergabung, Yorichi mengajari mereka teknik pernapasan. Dan lahirlah banyak cabang pernafasan. Dari pernapasan matahari sebagai pusat dan menjadi berbagai cabang seperti pernapasan api, air, angin, kabut, dan masih banyak lagi. Yorichi Sugikuni merupakan pengguna teknik pernapasan pertama, yaitu pernapasan matahari. Dan suatu hari, Yorichi sedang berpatroli, menemukan sang kakak Michikatsu sedang diserang oleh iblis dan diselamatkan olehnya. Melihat sang adik tumbuh menjadi sangat kuat, Michikatsu ikut mengabdikan dirinya sebagai pemburu iblis dan belajar teknik pernapasan dari Yorichi. Dia meninggalkan anak dan istrinya dan berniat mengabdikan dirinya sebagai pemburu iblis. Michikatsu merasa frustasi karena dia tidak bisa menggunakan pernapasan matahari seperti layaknya Yorichi. Dia hanya menggunakan cabang dari pernapasan matahari, yaitu pernapasan bulan. Pedangnya pun tidak berubah menjadi merah seperti milik Yorichi.
Namun setelah berlatih keras, dia pun akhirnya bisa mendapatkan tanda yang mirip seperti milik Yorichi. Di sini, sang kakak Michikatsu Sugikuni merasa sombong bahwa tidak akan ada yang bisa melampaui kemampuan mereka. Namun Yorichi menyanggah bahwa dia yakin akan ada seseorang yang bisa melampaui kemampuan mereka. Karena mereka sendiri hanyalah rentetan orang yang mengisi sejarah panjang umat manusia. Begitu pula kurang lebih para pilar di era itu juga akhirnya memiliki tanda seperti luka yang dimiliki oleh kakak beradik tersebut. Namun di sini tanda itu memperpendek usia penggunanya sebagai efeknya, walaupun itu tidak terjadi ke semua penggunanya. Sampai suatu hari, akhirnya Yorichi bertemu dengan Kibutsuji Muzan. Saat itu dia sedang bersama rekannya yang bernama Tamayo. Yang kala itu teknik pernafasan Yorichi sudah sempurna. Pertarungan sengit pun terjadi. Untuk pertama kalinya, Yorichi merasa takut dalam hidupnya. Yorichi yang memiliki tanda pun mampu melihat dunia tembus pandang. Ini alasannya saat kecil Yorichi sudah tahu kondisi ibunya yang sedang sakit. Dan ternyata disinilah alasannya pula kenapa para pemburu iblis selalu gagal membunuh Muzan. Itu dikarenakan ternyata karena dia memiliki 7 jantung dan 5 otak. Yorichi pun melesat dan melancarkan serangan kepada Muzan dan berhasil beberapa kali melukai Muzan. Muzan heran kenapa tubuhnya tidak bisa beregenerasi. Yorichi sempat bertanya kepada Muzan yang dianggap apa nyawa manusia itu. Namun Muzan tidak menjawab dan terlihat sangat marah. Sebaliknya, dengan Tamayo rekan Muzan yang sebelumnya tadi hanya diam dan melihat dengan mata yang penuh harapan, ketika Yorichi mulai menyerang lagi, Muzan pun berteriak dan meledakkan dirinya menjadi 1.800 potongan. Yorichi hanya berhasil memotong 1.500, dan Muzan pun berhasil lolos. Tamayo ternyata mempunyai dendam kepada Muzan. Karena jengkel, Muzan pun belum mati. Yorichi yang mengetahui itu pun mencoba mengajaknya bekerja sama untuk mengalahkan Muzan. Karena saat itu Muzan sangat lemah setelah dipojokkan oleh Yorichi. Tamayo pun bisa lepas dari pengaruh Muzan. Selang beberapa waktu setelah pertarungan dengan Muzan, kabar sampai kepada Yorichi bahwa kakaknya Michikatsu ternyata malahan berubah menjadi iblis karena terhasut oleh Muzan. Dan orang-orang mulai menyalahkan Yorichi atas kegagalannya dan malah melepaskan Muzan serta Tamayo. Muzan yang kalah oleh Yorichi tahu bahwa kakaknya, yaitu Michikatsu, menyimpan iri kepada Yorichi. Michikatsu yang sedang depresi didatangi oleh Muzan yang pasca kalah setelah bertarung dengan Yorichi. Muzan pun memberi tawaran agar dia berubah menjadi iblis, dengan begitu dia bisa berlatih seumur hidup untuk bisa menyaingi sang adik Yorichi. Michikatsu pun terhasut dan menerima tawaran Muzan dan berubah menjadi iblis. Lalu dia berubah namanya menjadi Kokushibo yang iblis rembulan atas pertama. Ada 12 iblis terkuat yang disebut Juni Kizuki. 12 iblis bulan ini terbagi menjadi 2, yaitu iblis bulan atas dan iblis rembulan bawah. Para iblis rembulan atas ini bisa dikatakan levelnya setara dengan seorang pilar. Bahkan 3 teratas bisa dikatakan setara dengan 2-3 pilar dalam pertarungan. Untuk iblis rembulan bawah sering terbunuh dan diganti berulang kali. Namun walau begitu terhitung lebih kuat jika dibandingkan dengan para pemburu iblis yang levelnya biasa saja. Selang beberapa waktu setelah pertarungan dengan Muzan, kabar sampai kepada Yorichi bahwa kakaknya Michikatsu ternyata malah berubah menjadi iblis karena terhasut oleh Muzan, dan orang-orang menyalahkan Yorichi atas kegagalannya dan malah melepaskan Muzan dan Tamayo. Waktu pun berlalu puluhan tahun. Saat malam bulan merah, akhirnya Kokushibo atau sang kakak bertemu dengan Yorichi yang sudah tua. Yorichi yang sudah tua hanya berkata bahwa dia kasihan kepada kakaknya yang telah berubah menjadi iblis sambil meneteskan air mata. Seketika itu, Yorichi pun mengambil kuda-kuda. Di sini Kokushibo merasakan aura yang sangat besar dari adiknya Yorichi. Yorichi pun bergerak dengan sangat cepat dan menebas leher Kokushibo, sampai Kokushibo tidak sempat bereaksi. Bahkan di usia tuanya, kecepatan Yorichi masih sama seperti saat dia masih muda. Namun seketika itu, dalam serangan pertamanya, Yorichi pun menghembuskan nafas terakhirnya, dan menjadikan serangan itu menjadi yang terakhir juga. Jika saat itu Yorichi menyerang sekali lagi, entah saja
Kokushibo akan mati. Melihat sang adik yang masih begitu kuat, Kokushibo yang termakan amarah dan iri kemudian menebas adiknya Yorichi yang sudah tua tersebut. Setelah dia tebas, ternyata surin yang diberikan Kokushibo itu ikut tertebas juga dan keluar dari baju Yorichi. Di sini Kokushibo tidak menyangka terhadap adiknya bahwa sampai tua pun Yorichi tetap membawa hadiah dari sang kakak. Kokushibo pun meneteskan air mata ketika saat melihat seruling yang dianggapnya sampah itu masih disimpan Yorichi dan menyadari bahwa adiknya masih sangat baik dan superior. Singkat cerita, sebelum pertarungan antara Yorichi dan sang kakak Kokushibo, Yorichi pernah menolong seseorang yang bernama Sumiyoshi. Sumiyoshi merupakan leluhur dari karakter utamanya, yaitu Kamado Tanjiro. Jadi, Yorichi sering mampir dan berbagi cerita dengan Sumiyoshi. Suatu ketika, Yorichi menunjukkan teknik pernapasan matahari untuk menghibur anak dan istri Sumiyoshi. Sumiyoshi bahkan di sini tidak berkedip sedikit pun karena tidak ingin meninggalkan satu gerakan pun yang dilakukan oleh Yorichi. Teknik pernapasan matahari yang ditunjukkan Yorichi pun terlihat sangat indah, saking indahnya bahkan seperti tarian. Karena itulah pada generasi-generasi selanjutnya disebut tarian Dewa Api atau Ino Kamigakura. Yorichi pun berpamitan untuk pergi dan menitipkan anting Hanafuda pada Sumiyoshi. Karena itulah di pertarungan akhir Yorichi melawan Kokushibo, anting Hanafuda itu sudah tidak ada. Sumiyoshi pun berterima kasih atas semua yang pernah dilakukan Yorichi kepadanya dan akan berjanji menguasai teknik tersebut, lalu mengajarkan teknik pernapasan matahari kepada keturunannya dan melestarikannya. Teknik pernapasan matahari pun berhasil terwariskan dari generasi ke generasi di keluarga Tanjiro. Untuk teknik pernapasan matahari sendiri terdiri dari 12 jurus. Jika 12 jurus itu dilakukan secara beruntun dan berulang-ulang, maka akan menjadi jurus ke-13 yang merupakan gabungan dari jurus pertama sampai ke jurus 12. Dan akhirnya masuklah kita ke alur cerita utama. Karakter utama dalam cerita ini yaitu Kamado Tanjiro, yang merupakan anak pertama dari keluarga Tanjiro dan hidup di desa di sebuah pegunungan. Pasca kematian sang ayah, Tanjiro jadi tulang punggung keluarga dengan berjualan kayu bakar untuk menghidupi 5 adiknya dan ibunya. Suatu ketika Tanjiro pergi ke kota untuk menjual arang. Ketika akan pulang dari menjual arang ternyata waktu sudah larut malam. Di perjalanan pulang, Tanjiro dipaksa untuk menginap di rumah kakek Saburo yang mana ia adalah tetangganya yang tinggal di kaki gunung. Karena menurutnya sudah larut malam mengkhawatirkan nanti ada iblis berkeliaran di malam hari. Tanjiro pun akhirnya menuruti kakek Saburo dan menginap di tempatnya. Dan di pagi harinya, Tanjiro bergegas melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Baru setengah perjalanan, Tanjiro merasakan firasat yang tidak enak dan mulai mencium bau darah dari kejauhan. Ketika sudah dekat, sesampainya di rumah ternyata seluruh keluarganya sudah terbantai oleh iblis. Hanya di perempuannya yaitu Nezuko yang masih hangat badannya. Tanjiro pun bergegas menggendong Nezuko dan membawanya ke tempat aman. Di perjalanan, Nezuko mulai berubah menjadi iblis. Tanjiro yang menggendongnya mendapat perlawanan dari Nezuko yang mulai hilang kesadaran karena mulai menjadi iblis. Akhirnya Tanjiro kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke jurang bersama Nezuko. Lalu terjadilah perkelahian kecil yang mana Nezuko hilang kendali dan menyerang Tanjiro. Setelah melihat kakaknya Tanjiro yang mulai kesakitan, Nezuko pun mulai terlihat sadar dan teringat pada Tanjiro. Tetapi ketika situasi mulai mereda, malah datanglah Tomioka Gyu yang merupakan pilar air dari pemburu iblis. Gyu yang sadar sedang berpatroli dan melihat ada penyerangan iblis pun langsung bergegas menyerang iblis Nezuko. Nezuko yang mulai sadar berhasil menghindar dari Gyu dan dibantu Tanjiro sebagai sang kakak. Terjadi pertempuran kecil antara Gyu melawan Tanjiro Nezuko. Dalam pertarungan itu, Gyu terkesan dengan trik bertarung Tanjiro dan menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan Nezuko. Karena alih-alih memakan Tanjiro, Nezuko sebagai iblis malah melindunginya. Pertempuran dengan Gyu lah yang menjadi awal perjalanan Tanjiro dan Nezuko menjadi pemburu iblis. Setelah melihat perjuangan Tanjiro, Gyu kemudian meminta Tanjiro untuk menemui Urokodai, mantan pilar air sekaligus gurunya. Gyu ternyata merekomendasikan Tanjiro kepada gurunya Urokodai untuk dijadikan sebagai murid pemburu iblis nantinya.
Tanjiro membawa Nezuko dan menggendongnya memakai semacam keranjang Nezuko agar terhindar dari matahari saat siang. Di sini Nezuko bisa membesar dan mengecilkan ukuran tubuhnya, karena itu dia bisa muat dalam keranjang itu. Dalam perjalanan ke tempat Urokodai, Tanjiro berencana beristirahat dulu karena sudah mulai larut malam dan berniat untuk menginap di sebuah kuil. Tetapi sesampainya di sana ternyata ada iblis yang sedang membantai manusia. Terjadilah pertarungan antara Tanjiro yang menggunakan kapak dan sundulan kepalanya. Tak lama Tanjiro berhasil memojokkan iblis tersebut hingga Urokodai tiba. Namun ketika berhadapan dengan sang iblis, Tanjiro masih merasa ragu dan tidak sempat hati untuk membunuh iblis tersebut. Sampai akhirnya matahari terbit dan membunuh iblis tersebut. Tanjiro dan Nezuko pun pergi ke tempat Urokodai. Nezuko yang kelelahan akibat pertarungan dengan iblis sebelumnya pun tertidur. Sedangkan Tanjiro memulai pelatihannya dengan Urokodai, yang dimana syarat agar diterima menjadi muridnya itu harus melewati ujian yang diberikan oleh Urokodai. Ujiannya yaitu menuruni gunung sebelum fajar. Namun rintangan yang sesungguhnya adalah gunung tersebut telah dilengkapi berbagai macam jebakan. Ujiannya pun dimulai dengan mendaki gunung dan harus kembali sebelum fajar ke tempat Urokodai. Tanjiro pun berhasil meski dengan usaha yang keras. Ia pun diterima sebagai murid oleh Urokodai dan akhirnya memulai pelatihan yang sesungguhnya. Tanjiro berlatih dengan keras, mulai dari pelatihan fisik, pernapasan, hingga berlatih teknik pedang. Akhirnya Tanjiro mendapat ujian terakhir dari Urokodai agar bisa mengikuti pendaftaran pemburu iblis. Ujiannya yaitu harus bisa membelah batu besar yang telah disediakan Urokodai. Tanjiro pun terus gagal karena tidak menggunakan teknik pernafasan total. Ketika Tanjiro mulai frustasi, tiba-tiba datang seorang roh yang nantinya akan membantu Tanjiro untuk memecahkan batu besar itu. Kedua roh itu bernama Sabito dan Makomo, yang sebelumnya juga adalah murid dari Urokodai. Setelah 2 tahun berlatih, akhirnya Tanjiro pun berhasil membelah batu besar tersebut berkat arahan dari kedua roh tersebut. Dan Urokodai yang melihat keberhasilan Tanjiro pun sangat kaget. Ternyata memberi ujian terakhir kepada Tanjiro itu hanyalah sebuah alasan dari Urokodai agar Tanjiro tidak bisa pergi ke pendaftaran pemburuan iblis. Karena menjadi pemburu iblis sangat berbahaya. Melihat Tanjiro yang sangat baik karena merasa kasihan kepada iblis, Urokodai merasa ragu dan tidak ingin melihat Tanjiro mati. Makanya memberi alasan ujian itu. Karena melihat kegigihan Tanjiro selama 2 tahun, akhirnya Urokodai percaya bahwa Tanjiro dan Nezuko akan membawa perubahan dalam organisasi pemburu iblis. Dan akhirnya diberi izin juga untuk mengikuti seleksi akhir pemburuan iblis. Dalam keberangkatannya, Tanjiro dipinjami sebuah pedang khusus yaitu Nichirin untuk membunuh iblis. Selain dibekali dengan pedang Nichirin, Tanjiro juga dibekali sebuah topeng rubah sebagai petanda dari murid pilar air dan sebagai topeng penangkal kejahatan. Dan tibalah Tanjiro di tempat seleksi. Dia harus bisa bertahan selama 7 hari dan membunuh iblis yang ada dalam penjara bunga wisteria. Iblis yang ada di dalam penjara wisteria itu adalah iblis yang ditangkap oleh para pemburu iblis dan memang dijadikan untuk seleksi. Di sini iblis selain takut terhadap sinar matahari, para iblis juga membenci bunga wisteria. Dalam seleksi berusaha bertahan hidup, tak disangka di sana ada iblis yang memang bukan kelasnya para pemula sebenarnya. Iblis yang tiba-tiba muncul itu adalah iblis yang ditangkap oleh Urokodai, dan iblis tersebut sudah memakan lebih dari 50 anak. Iblis tersebut pun sangat mendendam pada Urokodai dan memburu setiap murid Urokodai yang telah mengikuti ujian seleksi. Salah duanya adalah Sabito dan Makomo, yang sebelumnya membantu Tanjiro dalam latihannya. Sang iblis yang tahu Tanjiro adalah murid dari Urokodai dari topeng yang Tanjiro kenakan, iblis itu pun langsung memburu Tanjiro. Meski awalnya kewalahan, pada akhirnya Tanjiro berhasil mengalahkan dan lolos hingga hari ke-7. Peserta yang lolos pun hanya 5 orang, namun di sini hanya diperlihatkan 4 orang. Itu dikarenakan salah satu yang sebenarnya pesertanya itu adalah gelap, yang nantinya akan dijelaskan di cerita kedepannya. Dari 4 peserta yang lolos adalah Kamado Tanjiro, Genya Shinasugawa, Zenitsu Agatsuma, dan Hanao Shiurui. Mereka yang lolos seleksi pun diberi seekor gagak yang merupakan sarana penyampaian informasi
misi dan diberi kesempatan untuk memilih sendiri biji besi yang nantinya akan menjadi bahan dasar dari pedang Nichirin milik mereka setelah pembuatannya selama 15 hari. Tanjiro yang kembali ke tempat Urokodai pun disambut oleh Nezuko yang akhirnya bangun setelah tidur selama 2 tahun. Urokodai yang melihat Tanjiro selesai dalam seleksi ikut merangkul Tanjiro dan Nezuko. Dan Urokodai menanamkan semacam hipnotis atau sugesti kepada Nezuko agar dia melindungi manusia dan melawan iblis yang menyerang manusia. Akhirnya 15 hari pun, seorang penempah pedang bernama Hotaru Kakazuka datang ke tempat Urokodai untuk mengantar pedang Nichirin milik Tanjiro. Setelah pedang Nichirin diberikan ke pemiliknya, pedang tersebut akan berubah warna tergantung dari penggunanya. Untuk kasus Tanjiro, warna pedang Nichirinnya berubah warna menjadi hitam pekat. Menurut penjelasan Urokodai, konon pengguna pedang Nichirin berwarna hitam sangatlah jarang dan tidak banyak yang bertahan. Itu karena sebenarnya dalam cerita sebelumnya diceritakan yang memiliki pedang berwarna hitam cuma Yorichi, yang di sini sebagai pencipta pernafasan matahari dan akhirnya memiliki penerus lagi setelah sekian lama, yaitu Tanjiro. Lalu tiba-tiba seorang Gagak datang untuk memberikan misi pertama kepada Tanjiro. Misi dari Gagak adalah untuk pergi ke sebuah kota di barat dan membunuh iblis yang telah mencuri gadis-gadis di sana. Dan sebelum berangkat pun Tanjiro diberi seragam pemburu iblis dan sebuah kotak khusus yang terbuat dari kayu yang sangat ringan yang bernama Cemara Kabut Awan yang digunakan nantinya untuk menggendong Nezuko ketika siang hari. Dan segitu dulu untuk cerita part 1 kali ini. Terima kasih yang telah mendengarkan, semoga bisa menghibur dan mengisi waktu kalian.